Selamat berbahagia untuk semua rekan-rekan di media sosial maupun di media kenyataan. Kembali lagi di berbincang-bincang santai di Teh Tarik Ceria. Hari ini hari yang berbahagia untuk kita semua, di mana rekan-rekan sudah hadir dengan semangat dan dengan hati yang bergembira. Di sebelah kanan saya ya, kalau dari kamera ada Mas Rio Sayuti, selaku anak muda mahasiswa yang memiliki energik dan taktik dalam melakukan implementasi pemikiran. Di depan saya sudah ada sahabat saya ya, sudah lama banget, Mas, bukan Mas lah ya, Abang. Bro kita, kalau politik sekarang bro, biar kelihatan akrab aja. Bro Idol, selaku pengusaha muda ya, yang sudah, menurut saya sudah berhasil. Karena usaha berhasil itu bukan ditengok dia punya apa, tapi dia konsisten dalam berjalan. Nah, itu menurut saya ya. Dan sebelah Mas Idol ada teman kita yang sangat smart ya, dan sangat penuh live kehidupan, suasana kehidupan baru gitu. Karena setelah kehidupan itu proses, step-stepnya ada hal-hal baru. Bernama Syarif, teman-teman, Syarif ini adalah pemuda terbaik di kumpulan kita. Adapun hari ini kita akan membahas sedikit hal yang mungkin tidak terpikirkan dengan teman-teman, dan mungkin bisa jadi terpikirkan, yang susah disiratkan oleh lidah. Pemimpin, leadership. Apakah pemimpin dunia itu berhasil dalam memimpin sekelompoknya? Apakah pemimpin dunia atau gagal dalam memimpin? Apakah dia gagal tetap layak dibilang pemimpin? Apakah visi misi dari pemimpin? Apa tanggung jawab dari pemimpin? Dan apakah harus ada pemimpin untuk berjuang, untuk bertahan hidup, untuk berkembang, untuk menjadi habit yang baik? Ini bakalan seru. Pemimpin, apakah perlu? Apakah benda mati bisa memimpin? Atau uang bisa memimpin? Ataukah kita ada nggak kekuasaan kita bisa memimpin? Apakah kita seorang yang bukan siapa-siapa bisa memimpin? Atau apakah kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri? Harus butuh bantuan orang lain. Mari kita minta pendapat-pendapat dari rekan-rekan kita mengenai perlunya pemimpin dan tanggung jawab seorang pemimpin. Dari pertama kita berikan kepada pakar anatomi tubuh, pakar kinerja kegiatan pembuatan manusia secara intelektual. Ini dia, Mas Rio Sayuti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prolognya luar biasa sekali ya, dan perkenalannya sangat luar biasa. Ini diperkenalkan sebagai bla bla dan bla bla ya, padahal kita orang-orang biasa saja yang hanya menongkrong pagi di Teh Tarik begitu. Baik, tadi sesuai pertanyaan dari Bang Budi Setiawan, seorang filsuf muda dari Bengkong Kolam, Kota Batam. Apakah pemimpin itu penting atau perlu? Nah, dimana kita melihat ini, bagaimanakah penting atau tidaknya seorang pemimpin? Kalau dari kacamata saya sendiri, pendapat saya sendiri, pemimpin sangatlah penting. Kenapa? Dari mulai kita SD sekolah, kita sudah diharuskan ada pemimpin di dalam kelas kita, yaitu ketua kelas. Betul. Dari SD, SMP, SMA, sampai bahkan di jenjang pendidikan perguruan tinggi, kita selalu ada yang memimpin di dalam kelas itu. Betul. Artinya apa? Akan pentingnya di suatu lingkungan itu seorang pemimpin. Ketika kita di tempat tinggal kita, di lingkungan terkecil kita, ada kepala keluarga yang menjadi pemimpin dari sebuah keluarga. Dari lingkungan tetangga ada RT yang memimpin di situ. Agak lebih lebar lagi ada RW yang memimpin. Lebar lagi ada lurah, ada camat, ada bupati, gubernur, sampailah kepada presiden. Dan semua aspek itu kita lihat ada pemimpinnya. Nah, seperti yang Bang Budi bilangan tadi, dan Islam itu sendiri pun dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jadi itulah pentingnya, urgensinya dari kepemimpinan, dan berkaitan juga dengan sebuah mungkin ini bisa dibilang hadis juga ya, yang sepenggal yang saya dengar. Jikalaulah kamu berjalan, dalam perjalanan itu ada dua orang saja, makalah tunjuklah seorang amir di antara kamu. Amir ini apa? Amir ini adalah pemimpin. Sedangkan di antara dua orang saja yang berjalan, satunya jadikanlah ia pemimpin. Saking pentingnya urgensi dari seorang pemimpin. Terkait lagi nanti apakah setelah pemimpin ini dipilih terjadikah
permasalahan dan lainnya, itu tentu di luar dari konteks tersebut. Tetapi dari pertanyaan apakah pemimpin itu penting, bagi saya pemimpin adalah sangatlah penting. Oleh karena itu, siapa yang akan memimpin kita di masa datang ataupun apakah kita akan menjadi pemimpin di masa datang, dua-duanya ini jadikanlah semuanya itu adalah berkualitas. Berkualitas. Demikian mungkin dari saya. Tentu pandangan dari teman-teman yang lain juga luar biasa juga gitu, lebih panah yang lain. Langsung saya kasih mic-nya atau kita tarik kesimpulan dulu dari Mas Rio tadi, ya kan. Jadi mungkin nanti ada kesimpulan dari teman-teman kita. Berarti betul sekali yang dibilang Saudara Rio, pakar estimasi Tesla, gimana terbentuknya teknologi cahaya. Jadi pemimpin itu memang sangat penting. Cuman yang paling penting dari pemimpin adalah gimana kita membentuk pemimpin itu sebenarnya gitu. Ya tadi ada disinggung sama Mas Rio, kualitas. Berarti layaknya manusia pada umumnya, potensi dari pemimpinan bisa gagal, bisa berhasil. Ataupun pemimpin yang tadi sudah disebutkan sama Mas Rio perlu karena berjalan dengan adanya navigasi, ya. Itu perlu karena walaupun kadang-kadang navigasi bisa error, tapi layaknya dia bisa menentukan kemana golongan ini, kelompok ini bisa melangkah gitu. Dan dia mungkin sebagai tempat untuk penampung curahnya air hujan atau alias pendapat-pendapat dari anggota. Mungkin ada berbeda, begitu juga berbeda dengan apabila kita lemparkan topik kita ini kepada seorang tafsir diksi implementik politics dari Mas Aidul selaku wirausaha entrepreneurship dan UKM Maju Sejahtera. Ini dia Mas Aidul. Baik, selamat pagi, kita bertemu kembali di obrolan pagi Teh Tarik. Seperti biasa kita membahas hari ini, temanya adalah kepemimpinan, ya, pentingnya kepemimpinan. Tema pagi ini sesuatu yang mendadak, ya. Situasi di sini hampir hujan lebat, tapi kita sempatkan untuk membahas sedikit dulu supaya teman-teman di luar sana mungkin melihat kembali aktivitas kita. Baik, dari apa yang dijelaskan oleh teman kita Rio, lebih kurang sudah mewakili dari apa yang kita harapkan, yaitu adalah memang kepemimpinan itu, ya, menurut pandangan kita penting disebabkan karena memang kepemimpinan itu salah satu yang menuju titik temu gitu, ya, titik temu. Karena di antara empat ini, di antara kita berempat, jika kita tidak menemukan satu jalan yang kita kita tentukan, kita kan berbeda pendapat nih. Ada yang A, ada yang B, ada C, ada D. Jadi keputusan itu biasanya diambil oleh kepemimpinan di antara kita. Jadi ketika kita berjalan jauh, misalnya kita pergi ke suatu daerah, maka kita memang harus butuh seorang pemimpin. Begitu pula dalam hal kehidupan ataupun berbangsa, bernegara. Nah, kita mau tujuan kita nih mau ke arah mana gitu. Jadi kita tentukan kepemimpinan itu, kita tunjuklah salah satu orang supaya beliaulah yang bisa nanti menentukan arah tujuan kita. Sehingga juga dalam segi pemimpin juga memang ada hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya seorang pemimpin itu besar tanggung jawabnya. Apa yang harus ditanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Ataupun dalam segi bernegara pun pasti tanggung jawabnya besar. Ketika misalnya ada sebuah audit ataupun masalah, pasti yang ditanya pemimpin. Contoh misalnya bahan bakar naik, pasti yang disalahkan pemimpin gitu. Hal-hal yang kecil terkadang yang ditanya pemimpin. Nah, itulah jadi memang, ya, begitulah sistem daripada arti dari pemimpin. Dari hal yang kecil kita coba tarik, yaitu dalam segi berkeluarga, berumah tangga, dikatakan pemimpin seorang laki-laki, ya. Kan ada sistem kepemimpinan wanita dan laki-laki gitu. Jadi sistem kepemimpinan tuh ada yang tidak bisa dipegang oleh wanita. Misalnya menjadi seorang imam nggak bisa perempuan, nggak bisa. Ataupun menjadi kepala rumah tangga nggak bisa perempuan, ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa diambil oleh perempuan dan laki-laki. Nah, kalau kita tarik dari tadi pentingnya pemimpin, ya sama halnya tadi dalam kondisi sholat. Ketika misalnya tidak ada pemimpin, siapa menjadi imamnya kan gitu.
Wah, imamnya itu kan dikatakan pemimpin gitu ya, orang yang maju, yang bertanggung jawab atas apa yang dibawanya. Jadi itu dari pandangan kita bahwasanya kepemimpinan itu memang sepakat ulama, sepakat juga orang-orang yang profesor ataupun siapapun itu bahwasanya pentingnya kepemimpinan, sehingga dimanapun kita berada pasti ada namanya pemimpin, baik sistem kerajaan, sistem demokrasi, di presiden. Mungkin itu dari tanggapan saya dulu Bang Budi, nanti kita bisa diskusi lagi, tanya jawab mungkin sebelum Bang Sarip nih mungkin. Terima kasih buat Bro Aidul, sangat sederhana dalam penyampaian tapi memiliki makna yang begitu menanjung ya, begitu dalam dari Mas Bro Aidul, di mana menyatakan layaknya di rumah tangga seorang pria memimpin, membawa keluarga kapal kecil ya untuk belayar, yaitu lautan kehidupan. Keberhasilan keluarga itu ditentukan dari nakodanya atau kepala keluarganya. Tapi ya seperti itulah, tapi ada juga memang pemimpin-pemimpin lahir di momen-momen yang sangat genting, seperti ya maaf kata kawan-kawan kita yang genderless atau mom factor ya. Mom factor ini kan dia tidak memilih menikah lagi, dia akan memimpin keluarga kecilnya tanpa nakoda. Dia berharapkan, dia mengandalkan angin untuk belayar keluarganya. Keberhasilan itu adalah kejelian-kejelian dari pemimpin, layak pada porsi masing-masing seorang pemimpin, laki dan wanita. R.R. Kartini menjadi sosok pemimpin di kaum wanita ya, sangat luar biasa. Oke, kembali ke seorang ahli dalam oktorat ya, oktorat atau raksi dan arsikologi ya. Dia ini Mas Sarip ini adalah, kita berharap bisa menjadi sosok pemimpin. Untuk saat ini Mas Sarip ini menuju ke arah pemimpin, tapi dia harus punya elemen-elemen kepemimpinan gitu. Nah, kita dengarkan dulu apa kira-kira pendapat ataupun optimisme dari Mas Sarip tentang kepemimpinan. Silakan, waktu dan tempat. Insyaallah. Terima kasih Bang Budi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bahagia saya bisa hadir di tempat duduk ini, yang dimana ini lokasinya di Mitra Raya, tepatnya di Teh Tarik Bang Aidul. Nah kawan-kawan, kalau misalnya mau butuh teh tarik dan nongkrong bisa di sini nih, stay tiap hari ya Bang Aidul. Insyaallah. Pembahasan kita hari ini seperti moderator kita tentang kepemimpinan gitu. Jadi yang pandangan saya tentang kepemimpinan leadership ini adalah, memang kita ini semua individu, kelompok membutuhkan namanya sebuah pemimpin. Kenapa? Karena apabila ada pemimpin, bisa di dalam satu visi dan misi gitu, bisa diarahkan, dan pemimpin ini bisa membawa anggotanya, mengarahkan anggotanya ke arah lebih baik sesuai dengan tujuan masing-masing yang telah disepakati gitu. Betul. Setiap pemimpin harus memiliki wawasan yang luas, yang memiliki ilmu kepemimpinan tentunya. Betul. Ada bekalnya. Jadi kita minimal memimpin diri kita sendiri gitu. Kalau nggak mampu mimpin, iya. Kalau misalnya belum bisa ke organisasi atau yang lain, setidaknya memimpin bagi diri kita sendiri. Nah, kan pemimpin ini memimpin arah kita, mau buruk atau yang baik gitu. Jadi itulah fungsinya sebuah pemimpin gitu. Selamat datang Abang. belum di ini siapa? Lanjut bahas kepemimpinan tadi gitu. Jadi mau di sebuah organisasi, mau di sebuah perusahaan ataupun, itu pentingnya sebuah pemimpin yang cerdas, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, integritas yang tinggi gitu. Ya. Jadi kadang ada apa ya dibilang ya? Saya pengalaman di organisasi dari zaman sekolah SMP lah, saya kenal organisasi dari OSIS, Pramuka, Paskibra dan lain-lain. Memang kita dibentuk untuk menjadi sebuah
pemimpin yang tegas, satria, yang berintegritas, mempunyai ilmu wawasan yang luas gitu. Jadi saya masuk organisasi itu diajarkan sebuah menjadi sosok yang bisa maju ke depan gitu, memimpin kawan-kawan semua gitu. Contoh aja di Pramuka ada namanya Pindru, pemimpin regu waktu di penggalang saya waktu itu, ada namanya Pratama dan lain-lain gitu di Pramuka. Jadi kita diajarkan untuk bisa bekerja sama secara, ini kan kelompok ya, bisa bekerja sama antara kita dan orang lain dan mempunyai visi dan misi yang sama gitu. Itulah pemimpin gitu. Saya juga pengalaman menjadi sebuah pemimpin di organisasi itu namanya Persatuan Remaja Islam Batam gitu Bang. Nah, jadi memang tanggung jawabnya luar biasa ya. Ada anggota kadang nggak srek sama kita, sama pemimpinnya. Ada yang nggak satu tujuan, pandangan. Jadi kadang saya masih belajar bagaimana bisa merangkul kawan-kawan ini biar satu pandangan gitu. Dan itu saya belum sepenuhnya mengetahui dan masih banyak belajar dari senior-senior semua. Nah, kadang ya, dan di organisasi itu banyak konflik yang terjadi karena ketidaksepahaman dan pandangan. Jadi balik lagi, pentingnya sebuah organisasi atau kelompok adanya sebuah pemimpin gitu, dan pemimpin yang memiliki karakter yang kuat memimpin kepemimpinan tersebut di sebuah organisasi atau kelompok. Minimal balik lagi jadi pemimpin bagi diri sendiri. Poinnya itu sih. Terima kasih. Saya balikan ke moderator. Terima kasih sahabat kita Syarif, dia luar biasa, menjadi pemimpin di diri sendiri. Dah, betul. Layaknya bertanggung jawablah kepada diri sendiri sebelum bisa memegang tanggung jawab yang besar. Itulah, kita harus menguasai diri kita. Saat marah, saat sedih, saat apa, itu ada namanya control knowledge soul ya. Kontrol soul kita itu harus bisa, itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin diri sendiri. Setelah kita bisa mengontrol itu, secara psikologi kita juga bisa dapat sentuhan rasa, kita merasakan apa yang dirasakan teman-teman, sehingga kita mungkin bisa menjadi seorang pemimpin yang mengerti kondisi. Alhamdulillah kita datang tamu spesial ya hari ini. Di Prime udah ada Mas Panji nih, Panji seorang mahasiswa intelektual juga ya di Ibnu Sina, seorang pakar fiksi, hukum juga, hukum syariah, hukum Islam, bahkan hukum konvensional maupun hukum perdata, pidana, memahami konsep itu semua Mas. Makanya kita akan mendengar sapaan sedikit aja gagasannya apakah penting, dan beliau ini adalah pakar mantik juga, beliau pakar mantik, ilmu-ilmu tasawuf, mungkin bisa sedikit apakah penting seorang pemimpin dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi mengenai apakah penting dalam pemimpin kalau menurut saya itu penting, karena ibaratnya kalau tidak ada pemimpin, siapa penggeraknya Bang? Nah, jadi dari pemimpin itulah kita memberikan motivasi kepada bawahan kita supaya bawahan kita tuh bergerak Bang, gitu. Sama kayak di organisasi, kalau misalnya ada ketua organisasinya, siapa yang mau gerakin anggotanya Bang? Macam memotivasi lah ya. Ya, kalau pemimpinnya berapi-api pasti anggotanya juga Bang, berapi-api, ya, membara. Mungkin itu sangat penting sih kalau bagi saya pemimpin Bang. Gitu Bang, itu aja sih. Oke, luar biasa Saudara Panji. Sangat singkat, pemimpin adalah penggerak atau motor. Jadi ibarat bebek, seorang induk bebek dengan anak-anaknya ya, mengikuti geraknya, induknya nggak ada, bebeknya bakal susah mencari arah gitu. Itulah layaknya pemimpin. Pemimpin akan ada terus, baik di hewan, di manusia, di alam semesta, bahkan di ars. Itu mungkin kawan-kawan juga belum tahu sampai situ ya, saya juga tidak tahu seperti itu. Ars itu ada pemimpin. Dah, sekarang terakhir ini untuk semua sebelum menutup ini, kita akan nanya siapa sih pemimpin favorit? Bebas siapa aja, bila dari kawan-kawan kita tanya satu-satu ya. Pemimpin favoritnya siapa? Bebas, mau dari luar, mau dari dalam, mau Islami, boleh. Ini takut Ya, sederhana aja. ini
politik nggak bang kalau misalnya? Bebas, satu orang aja boleh. Oh, enggak ya. Kalau misalkan dari pemimpin yang sekarang sih yang Enggak, dirimu suka pemimpin siapa? Jadi gue nanya Oh. dirimu pemimpin ini idola banget. Terserah mau dari siapa aja gitu. Mau dari luar, mau dari dalam boleh. Pemimpin favorit dirimu lah dia ini gitu. pemimpin aku ya yang pasti inilah bang, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad baginda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia apa ya, pedoman kita lah. pedoman gitu. hidup, Ya, hidup dan ya. akhirat. Akhirat kita. Ah. Gitu. Dan dia juga menjadi penggerak Islam dalam hal apapun lah bang. Itu memang dia di atasnya semua. Iya, di atas. Mungkin ada selain itu kan itu udah pasti, itu nggak bisa. Oh, dari- Muslim itu udah pasti mutlak. Udah pasti ya. Yang lain, Kalau- nomor 2-nya lah. Kalau nomor 1 memang itu. Kalau menurut aku sih bang, ini Anies sih bang. Anies. Ya, Oh, Anies. berarti dari Anies Baswedan apa Anies Mata nih? iya. Iya. Oh, berarti dia dari Indonesia ya. Ya dari Indonesia. Kenapa? Karena dari contohnya dia membangun Sederhana aja ya membangun infrastruktur dari Jakarta yang dulunya kayak yang nggak ada dipandang sekarang menjadi bagus. Contoh dari tempat pejalan kaki dibuat. Oke. Jadi ya dan membuat stadion juga gitu. Stadion. Ya gitu. Ya. Mungkin gitu. Oke, Saudara Panji, benar banget. Yang pertama untuk yang Muslim udah pasti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu buat teman-teman ya yang penasaran non Muslim boleh juga melihat sejarah yang nggak apa-apa. Kita transparan. Mungkin dari saudara idol siapakah sosoknya? Muhammad SAW udah pasti yang pertama, yang keduanya. Bebas siapa aja. Jokowi. Jokowi. Oke, kenapa nih? Jadi Pak Jokowi itu berhasil memimpin apa kondisi situasi yang saat ini dia. Kemampuan intelektual ya. Nah, jadi kalau kita lihat kepemimpinan beliau ini ya bagus. Bagus. Karena sudah berapa kali untuk dijatuhkan nggak jatuh-jatuh. Tuh, karena itu betapa butuhnya masyarakat sama dia. Bukan betapa butuh. Pentingnya gitu ya. Sebenarnya yang kita lihat tuh bagaimana dia bisa bertahan di situasi yang mencekam. Wah. Ya, dia bisa menenangkan, kan seorang pemimpin harus berpikiran jernih, tenang. Ada orang pemimpin kategorinya bagus, tapi ketika situasi mencekam dia bisa lumpuh. Dia bisa langsung melarikan diri. Oh, kacau itu. Sampai-sampai beberapa kasus di antara pemimpin kita di Indonesia jatuh kepemimpinan dijatuhkan oleh masyarakat. Kalau Pak Jokowi, kudeta. Kalau Pak Jokowi seberapa kuat pun teguran dari masyarakat nggak turun-turun. Jadi jadi yang diambil dari sistem kepemimpinannya adalah kebertahanan dia di posisi bertahan, posisi bertahannya itu. Itu yang Beliau yang sukanya di situ, bisa bertahan di sesuatu apapun. Oke. Biasa. Thank you buat idol. Sekarang Syarif pemimpinnya siapa yang favorit? Bebas ya, mau di dalam, mau di luar atau siapapun itu bebas. Yang penting dia seorang pemimpin menurut Anda. Oke, Bang Budi. Pastinya Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya saya ada punya pemimpin yang saya tokohkan dalam diri saya, yaitu Insinyur Soekarno pastinya. Insinyur Soekarno, Iya. Presiden kita pertama Republik Indonesia. Kenapa? Karena beliau itu memiliki jiwa satria, jiwa wibawanya seorang kepemimpinan gitu. Jadi oh iya. beda ini Jokowi. Beda. Jangan loh. Soekarno punya milik semua. Nah, aduh. Balik lagi. Saya Soekarno alasannya karena jiwa kepemimpinannya, wibawanya, jiwa kesatrianya dan lain-lain. Pokoknya ada sama beliau sebagai penyambung lidah rakyat. Nah, ada lagi. Satu lagi siapa? Ada dua lagi sih sebenarnya. Ya singkat aja. Nah, Pak Jokowi. Pak Jokowi berarti sama dengan saya. Iya, kenapa? Saya punya alasan tersendiri loh, mungkin Dok. berbeda dengan Gus Dur. Karena saya sukanya itu beliau merakyatnya gitu loh. Rakyat. Ya. Merakyatnya turun ke masyarakat, kerja kerasnya. Coachnya terasa. Betul. Dari kota ke kota, pokoknya kerja kerasnya luar biasa bagi saya Pak Jokowi ya. Selain itu Pak Anies. Anies, Bang Panji betul. ya, Bang Panji. Pak Anies ini memiliki kecerdasan yang luar biasa bagi saya. Skill bahasa Inggrisnya dan pembangunan di ibu kota Jakarta. Saya lihat secara langsung trotoarnya, ada
program Jaklingko, pembangunan Jakarta International Stadium, dan lain-lain, pokoknya the best. Itu aja mungkin dari saya. Oke, terima kasih Syarif. Langsung saja dari Mas Rio, siapa pemimpinnya? Baik, pemimpin yang terbaik tentu Rasulullah SAW, itu sudah kita akui bersama ya. Itu tidak ada no debat lah tentang itu. Tapi kalau pemimpin di negara kita Indonesia, tentu pemimpin yang kita rasai impact daripada kebijakan-kebijakannya, baik di nasional, daerah, provinsi ataupun kota. Bagi saya yang saya rasakan impact dari kepemimpinan itu terbaiknya adalah pemimpin Kota Batam saat ini, yaitu kepemimpinan Pak Bapak Muhammad Rudi, Wali Kota Batam. Kenapa? Karena dengan infrastruktur yang beliau bangun sekarang ini, kemajuan Kota Batam yang dibangun saat ini, kita semua sama-sama merasakan kemajuan itu. Dan layaklah kita bilang bahwasanya ini adalah salah satu bagian dari kepemimpinan terbaik yang ada saat ini. Terima kasih kita semua untuk pemimpin Kota Batam. Lalu yang kedua, karena saya berasal dari Sumatera Barat, tentu saya juga harus mengapresiasi rasanya kepemimpinan yang di Gubernur Sumatera Barat yang dipimpin hari ini oleh Buya Mayeldi. Selain seorang ulama, beliau juga adalah seorang pemimpin. Dan beliau layaklah untuk menjadi idola bagi anak-anak yang berasal dari Minangkabau. Saya rasa itu saja. Dan kepemimpin-pemimpin lain tentu sangat banyak sekali. Kalau kita bilang satu persatu, ada Bapak Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, dan semuanya itu pemimpin-pemimpin terbaik bangsa saat ini. Demikian saja, Bang Budi. Alright, di pagi hari yang sendu ini kita mau memimpin begitu mantap. Tapi ada mungkin banyak yang nggak penasaran. Saya pemimpin favorit saya udah pasti Muhammad SAW. Dan yang mesti terdoktrin sama saya yang paling keren dan nyata dan sangat historinya dramatis, penuh tangis, bahagia, sedih dan tawa adalah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel ya. Itu gila banget, itu nggak ada yang bisa gimbangin boy. Tapi masih banyak sebenarnya, cuman saya tertarik dengan cerita itu karena sedihnya ada, tawanya ada, perjuangannya ada, buktinya ada. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.